adalah Iya. berkas yang masih apa ya ini? Apa Masih itu bisa nilai guna? digunakan. Apa? Masih bisa digunakan, dipilah-pilah terlebih dahulu. Apa masih bisa digunakan? Gitu ya, Bu. Jadi proses pemilahan rekam medis, jadi rekam medis setelah dilakukan retensi, kemudian dievaluasi apakah rekam medis tersebut perlu dimusnahkan atau diabadikan. Jadi mengevaluasi atau menilai dari segi kegunaan rekam medis setelah dilakukan retensi, seperti itu. Nah, ketika setelah dilakukan retensi, nah ini kan prosesnya kemarin ya. Jadi penyusutan rekam medis ketika perpindahan rak rekam medis yang aktif menuju ke rak rekam medis inaktif, maka dipilah, ya kan? Kan kemarin ada, jadi rekam medis inaktif harus berbeda dengan rekam medis yang aktif, harus dipilah tersendiri, ada ruangannya sendiri. Maka kemudian dilakukan nilai guna, apakah RM tersebut memiliki nilai guna atau tidak berguna. Jika memang tidak berguna, maka ada tim pemusnahan untuk memusnahkan berkas RM. Ke sini, jika memang setelah dinilai guna, jika memang tidak berguna maka dimusnahkan. Tapi ketika memang bernilai guna, ya dilestarikan dengan beberapa pertimbangan kemarin. Indikatornya apa saja? Diulangi, Bu, pertanyaannya. Indikator bahwa rekam medis tersebut perlu dilestarikan atau diabadikan. Sejarah, Terus? Unsur sejarah. pembuktian, Hukum. Terus? Hukum. operasi transgender. Ya, bisa jika terjadi operasi transgender. Hukum. Apa? Presiden. Bernilai Presiden. hukum. Bernilai hukum, betul. Oke. Presiden. Sehingga perlu dilestarikan. Nah, bagaimana kasusnya ketika ada, kan berarti kan rekam medis itu semakin lama itu berarti kan berkasnya akan semakin banyak ya. Baik itu berkas yang aktif maupun yang inaktif. Ketika berkas itu inaktif semakin lama, pasien semakin banyak, semakin bertambahnya tahun, maka berkas inaktif pun juga semakin banyak, ya kan? Semakin bertambahnya usia dari rumah sakit, maka berkas inaktif itu juga akan semakin banyak. Nah, bagaimana kasus untuk rumah sakit kecil yang itu kalau ada ruangan RMA-nya aja sudah alhamdulillah, apalagi butuh gudang untuk menyimpan berkas inaktif. Kalau untuk gudang yang cukup saja menyimpan sekitar 500 atau 1000 berkas inaktif sih tidak masalah. Kalau inaktif kan berkasnya hanya tinggal sudah dipilah kan, tidak semua nyel satu berkas ketika sudah dilestarikan, baik itu inaktif maupun yang dilestarikan. Bagaimana mengatasi ruangan-ruangan yang atau rumah sakit yang lahannya tidak begitu besar, tapi berkas ini tidak boleh dihancurkan. Nah, itulah tadi kenapa saya bahas di sini tentang alih media rekam medis. Alih media dari berkas RM yang masih manual atau berupa kertas menuju ke digital. Ini diperbolehkan untuk rekam medis yang inaktif. Ini gambaran RM saat ini. Ketika berkas RM itu masih manual, secara otomatis ini kegiatan pendaftaran. Kalau ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perekam medis. Ketika ada pasien, kemudian menuju ke tempat penerimaan pasien atau kasir, maka rekam medis ini untuk cepat-cepat ya, untuk mencari berkas RM di rak rekam medis. Jangan lupa harus ada tracernya. Kemudian serah terima register terkait dengan berkas RM-nya dideliverykan menuju ke poli atau tujuan pasien tersebut berobat. Nanti akan dilihat perbedaannya antara rekam medis yang manual dengan rekam medis yang sudah dialih mediakan. Oke, gambaran RM saat ini belum terintegrasinya arsip. Jadi kita membahas arsip dulu ya.
belum membahas rekam medis elektronik. Kalau rekam medis elektronik itu bahasannya di semester 4. Kalau masih arsip RM yang inaktif, kita bahas di sini yang terkait dengan alih media. Selama ini tentang pengarsipan rekam medis inaktif itu beberapa rumah sakit masih belum terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit. Jadi rumah sakit itu hampir seluruh rumah sakit memiliki sistem informasi rumah sakit. Tapi tidak semua rumah sakit sistem informasinya itu terintegrasi dengan arsip rekam medis inaktif. Nggak tahu di Dinda atau di Hoiril pernah menemui nggak di SIM RS-nya di data pasien terkait dengan rekam medis ada nggak tertulis keterangan inaktif seperti itu? Kalau ada keterangan inaktif berarti ya sudah terintegrasi arsipnya. Minimal hanya nomor rekam medisnya lah, belum sampai isi dari RM. Pernah melihat atau enggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Memang gambaran RM saat ini seperti itu. Nanti teman-teman ketika sudah lulus harus bisa melakukan perubahan ini. Nggak perlu menunggu lulus sih. Untuk saat ini saja pun itu kita dituntut untuk bisa terintegrasi semuanya ya. Artinya dengan COVID ini kita dipaksa untuk digital semuanya, dipaksa untuk mendigitalkan semuanya. Sama halnya dulu pernah saya ngajar dengan metode yang seperti ini. Jadi waktu itu memang karena saya nggak bisa, tapi saya daripada bingung nyari utang kuliah dan juga waktunya mepet, waktu itu perkuliahan masih padat untuk kelas kalian, akhirnya saya bikin perkuliahan itu seperti ini, satu pertemuan. Kemudian mahasiswa lain di luar prodi MIK itu menertawakan ngenyek. Dosenmu ra duwe penggawean apa ya? Kuliah gawe koyo ngono seperti itu. Dan akhirnya sekarang kejadian. Sama halnya, jadi teknologi itu nggak perlu menunggu lama, pasti perkembangannya sangat pesat sekali. Yang perlu diwaspadai saat ini adalah jangan sampai manusia itu tergeruskan dan tergantikan oleh mesin. Nanti akan kita bahas di posisi manakah manusia itu yang tidak tergantikan oleh mesin. Sama halnya juga rekam medis. Jangan sampai ketika rumah sakit itu semuanya sudah mendigitalkan RM, pasti di unit RM nggak akan ada orang yang bagian distribusi, ya kan? Biasanya kalau di rekam medis itu bukan MIK yang bagian mendistribusikan, tapi ada juga yang ada. Artinya kalau memang pegawainya sedikit ya mau nggak mau pasti yang ngambil berkas RM sendiri, yang mendistribusikan sendiri, yang bikin laporan sendiri, mau nggak mau semuanya sendiri. Tapi kalau rumah sakitnya cukup besar, pasti ada yang namanya asisten. Ada asisten perawat, ada asisten dokter, yang itu biasanya kalau sebutannya itu pekarya biasanya kalau di rumah sakit. Itu yang bantunya, bagian nganter-nganter biasanya pekarya. Bayangkan kalau seandainya nanti semuanya itu digital, distribusi RM pun itu juga tidak akan dilaksanakan oleh pekarya, tapi sudah langsung otomatis ketika sudah dalam sistem informasi ya, tinggal klik aja sudah hak aksesnya sudah bisa terbuka bagi yang membutuhkan, seperti itu. Makanya ini butuh terintegrasi antara arsip RM dengan sistem informasi rumah sakit. Oke. Ini lebih pada kepengertian arsip ya. Jadi arsip itu memiliki fungsi dan kegunaan yang signifikan dalam menunjang kegiatan administrasi negara. Tadi ini pengertian arsip secara umum ya. Tapi kalau untuk alih media sendiri, apa sih alih media rekam medis? Apa yang dimaksud alih media rekam medis? Alih media rekam medis adalah transfer informasi dari rekaman yang berbasis kertas ke dalam media lain dengan tujuan efisiensi. Seperti itu. Jadi makanya tadi ada kasus ketika bagaimana Bu kalau rumah sakitnya kecil, nggak cukup gudangnya, dapat gudang, dapat ada gudangnya, nggak ada gudangnya, alhamdulillah masih ada tempat ruangan khusus untuk rekam medis. Gitu ya Din ya? Atau di Hoiril, terbatas nggak ruangannya untuk rekam medis?
Kalau nggak terbatas sih alhamdulillah enak, bisa nyimpen dan bisa leluasa. Ada gudangnya, Bu. Oh, ada gudangnya. Kalau ada gudangnya alhamdulillah. Cuman kalau Masih pasien itu ada gudangnya. Cuman kalau Tapi pasien itu gimana? Tapi kalau di rumah sakit itu ada ruang RM, ada gudang, sama berkas yang saya juga kurang tahu ya, yang dipindahkan ke perusahaan Indo Arsip. Jadi bekerja sama kayak pengarsipan gitu, Bu. Tapi yang ditaruh di perusahaan itu saya kurang tahu berkas apa. Oh, bisa jadi berkas yang dilestarikan karena ditaruh di arsip. Atau mungkin ini, apa namanya, kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemusnahan. Bisa jadi, Bu. Dengan pihak ketiga yang bagian arsip tadi, dengan pihak ketiga untuk memusnahkan berkas RM. Karena terkait dengan akreditasi, mau tidak mau harus ada pihak ketiga memang. Yang secara hukum itu layak untuk melakukan pemusnahan. Seperti itu. Tapi tetap makanya harus ada yang kemarin ada berita acara, tim penyusunan, siapa saja yang meretensi, siapa saja yang memusnahkan itu harus ada di berita acara dan di SK kan. Seperti itu. Ini manfaat dari alih media rekam medis ya. Jadi kan alih media kan memindahkan informasi ke digital. Jadi mendigitalkan dokumen RM. Tapi dokumen RM ini khusus untuk yang inaktif ya. Kalau untuk dokumen RM secara keseluruhan nanti cukup besar dan panjang pembahasannya, nggak cukup satu pertemuan karena pembahasannya itu 1 semester. Kalau ini untuk inaktif saja. Manfaatnya adalah yang pertama penghematan ruangan, jelas. Ya, penghematan ruangan kan tidak perlu, kalau misalnya gudang, kalau sekarang gudangnya ada dan bisa digunakan, tidak masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, gudang itu juga akan penuh. Ini sebenarnya alih media ini untuk memfasilitasi pasienkes yang memiliki keterbatasan ruangan. Kalau memang ruangannya nggak terbatas, nggak masalah. Hal ini tidak dilakukan pun itu tidak masalah. Memakai dengan ruangan. Kemudian yang kedua adalah percepatan pelayanan. Ketika digital, semuanya dipindah dalam bentuk digital. Ketika ada perlu entah itu untuk hukum atau untuk penelitian, tinggal cari aja dengan klik find, kemudian cari nomor RM, maka respon time dari mencari berkas tersebut jauh lebih cepat daripada yang manual. Makanya pengelolaan berkas RM itu harus tertata sesuai dengan sistem. Lek ditata amburadul ya ketika lek goleki ya angel. Koyok kalian ngelempit kelambi lek rambut lempitin goleki kelambi lah ya angel sih. Kalau dilempiti kan enak kelihatan bajunya. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dokumen. Jadi sebenarnya ini pun ketika tidak di digital pun ya aman sebenarnya. Selama ruangan tersebut memang hak aksesnya terbatas untuk menuju ke rekam medis inaktif. Tidak semua bisa masuk ke ruangan tersebut. Namun jika memang itu digitalkan, maka keamanan ini pun harus terjaga. Biasanya keamanan ini itu ada level user atau level autentikasi. Atau biasanya kalau selain user dan password, itu dienkripsi. Jadi password ketika kalian klik, misalnya password kalian ketika mau masuk di sistem, di rekam medis itu, di sistem rumah sakit atau puskesmas, password ketika kalian menuliskan password, misalnya password kalian itu 1, 2, 3, 4, 5. Ketika sudah masuk sistem itu di dalamannya sistem itu bukan 1, 2, 3, 4, 5 lagi, tapi sudah angka acak antara angka, huruf besar, dan huruf. Dan itu panjang sekali. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya enkripsi data. Kalau sudah digital pasti bentuknya seperti itu. Oke. Nah ini, alih media dokumen rekam medis itu dilakukan karena minimnya fasilitas ruang penyimpanan. Jika memang ini tidak minim, ya nggak perlu dilakukan, kan itu masih banyak dan luas. Tapi kalau misalnya memang ingin melakukan alih media ini, ya nggak masalah. Dan itu sah-sah saja dan bisa dilakukan. Tujuan dari alih media ini adalah menghemat biaya ruang penyimpanan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pasien. Sama ini, poli dan UGD, meningkatkan keamanan dokumen sebagai bahan pertimbangan dalam akreditasi rumah sakit. Nanti ada beberapa contoh bentuk alih media seperti apa, kemudian mempercepat dan mempermudah pelayanan klaim asuransi secara otomatis ya.
Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari. Ketika semua digital, sama halnya kalau kalian file di komputer sama file kertas, kalau mau belajar, lebih susah mana mencarinya kalau kertasnya tidak ditata dengan rapi. Pasti lebih susah dengan kertas. Kalau file di komputer tinggal aja di search di My Computer, search file namanya apa, nanti akan muncul sendiri meskipun tempatnya di mana tidak tahu. Itu kalau digital. Nah, sebagai tahap awal pembiasaan digitalisasi dokumen rekam medis. Mau nggak mau ke depan pasti dokumen rekam medis ini akan digital. Oke, komponen alih media itu ada hardware, software, dan brainware. Brainware ini itu adalah pelaksananya. Biasanya project manager, supervisor, operator, helper, pengguna juga masuk di sini. Adalah brainware kotaknya. Jadi, sebagus-bagusnya sistem informasi, jika tidak ada yang menjalankan, ya nggak akan jalan. Ya, jadi harus ada yang menjalankan. Dan mendesain. Karena yang punya pemikiran itu manusia, bukan sistem. Sistem itu yang diciptakan manusia. Sepintar-pintarnya sistem, masih pintaran yang menciptakan. Gitu. Sama halnya sepintar-pintarnya smartphone kalian, seharusnya masih pintar yang punya smartphone. Oke, penerapan alih media rekam medis. Seperti ini. Tadi kan setelah saya jelaskan kalau manual, itu kan panjang prosesnya ketika alih media, ketika ada pasien masuk ke dalam database rekam medis inaktif yang sudah digitalkan, maka langsung bisa keluar data yang dibutuhkan. Jangan lupa data ini disimpan di database yang dihubungkan melalui server. Kalau nggak ada server ya nggak bisa dipanggil itu datanya. Oke, dalam model penyimpanan secara digital pun itu sama halnya ketika kalian melakukan penjajaran di rekam medis. Mau pakai sistem TDF, middle, atau SNF. Itu akan kelihatan di sini. Nah, nih. Arsip rekam medis. Ini contohnya secara keseluruhan ya, karena ini Jakarta. Nah, ini nomor-nomor ini tergantung dari kalian sistem penggunaannya, apakah TDF, middle, atau SNF. Biasanya nomor di sini kalau digital. Kalau TDF, apa dulu yang dilihat? Terminalnya dulu, angka yang di belakang. Ya, terminalnya dulu yang dilihat. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh dari hasil scan. Jadi, semua berkas inaktif itu di-scan semuanya. Di-scan semuanya dan kemudian dimasukkan dalam sistem informasi. Ini salah satu ringkasan riwayat klinik hasil pencarian ya. Kalau misalnya tadi ini kan dicari nomor RM-nya sekian, namanya siapa, muncul. Oh, ini hasilnya. Nah, ini kalau satu folder, gambaran image rekam medis, satu folder, satu pasien. Itu semuanya di-scan. Dulu kelas kalian ketika ke Malaysia, itu mereka tahu ini prosesnya. Karena di sana waktu itu kita kunjungannya ke rumah sakit yang baru migrasi dari manual menuju ke rekam medis elektronik. Jadi rekam medisnya itu, semua rekam medis yang lama itu di-scan. Mereka sudah tidak memiliki penjajaran, itu sudah dikumpulkan dan sudah dirapikan. Itu untuk yang lama-lama. Kalau yang baru kan tinggal entry saja langsung menuju di sistem rumah sakitnya ya. Kalau yang lama, itu alih media, di-scan semuanya. Dan dibentuk sistem. Ya, alhamdulillah waktu itu masih proses perpindahan, jadi paham. Oh, ternyata kalau migrasi dari kertas menuju ke elektronik itu seperti itu. Suaranya putus-putus kah? Suara saya putus-putus? Tidak, Bu. Jaringannya teman-teman mungkin. Oh, kalau kalian tidak stabil di ini aja di apa namanya? Jaringan. Nggak perlu video. Jadi videonya di off kan aja, pakai suara aja. Suaranya juga di off kan, biar stabil.
Ini kan ada sing dodol. Oke, lanjut ya. Nah, ini salah satu contoh ketika pencarian, jadi semuanya itu harus ada. Jadi sistem ini itu makanya kenapa kalian perekam medis itu harus paham tentang teknologi informasi ya. Paham tentang sistem. Ini kan kalian masih belajar, masih awal nih. Belajar tentang pemrograman dasar. Awal banget. Pemrograman dasar itu masih kinyis-kinyis. Masih belum, apa ya. Jadi pokoknya sih awal banget. Terkait dengan, dan itu pun memakai Visual Basic ya. Menggunakan Visual Basic ya kan program dasarnya. Nggak masalah. Selama Visual Basic kalian bisa database-nya dihubungkan ke Access. Sudah diajari menghubungkan Visual Basic ke Access. Masih belum, Bu. Oh, belum sampai berarti. Itu nanti Belum. akhir-akhir sepertinya. Wow. Entah itu pakai Access atau Excel terserah sama dosennya sih. Nanti pasti akan dihubungkan ke sana untuk menyimpan data. Belum, Biasanya Bu. kalau kalian ketika mengentry kan ada Iya, data Bu. yang terikot di bawah sini toh. Gak pernah. Belum sampai ya? Berarti Kuliahnya. belum sampai, Bu. Oh ya. Oke, lanjut. Masih sampai algoritma. Ya. Nggak apa-apa. Nanti akan sampai sendiri kok. Oke, ini pencarian berdasarkan nama dan diagnosa nanti akan muncul dari lembar inaktifnya. Lanjut. Ini contoh dari keamanan. Selama ini kan teman-teman ada list of user ya. Kalau kalian Sigda. Kemarin belum Sigda. Oh, ya soalnya APL gurung ya. Gurung tak terangno ya. Jadi nanti kalau kalian nanti silakan belajar tentang Sigda generik, tapi nanti menggunakan laptop, komputer kampus ya untuk meremote. Jadi kalau kemarin sudah belajar sistem informasi rumah sakit, kita sudah mulai belajar ke sistem informasi puskesmas menggunakan Sigda generik. Nah, kita punya Sigda generik dan bisa kalian gunakan dan kalian belajar. Dan nanti kalau PKL, pas neng puskesmas ketika di rumah sakit nyantai, wis liha ya, wis biasa. Balang ke puskesmas, iki opo bentuknya ben gak lolok ya, ya. Meskipun puskesmas memiliki simpus sendiri, tapi beberapa puskesmas kalau di Sidoarjo menggunakan Sigda generik. Ini adalah contoh dari keamanan dokumen. Adanya list of user. Jadi tiap-tiap user itu memiliki hak akses tersendiri masing-masing. Ada yang dia itu memiliki hak akses meng-create dokumen, ada yang punya hak akses men-modify, men-delete. Kalau semuanya itu bisa memiliki hak akses seperti ini, yo susah. Misalnya dokter memiliki hak akses men-delete, ya susah. Karena hak akses men-delete harusnya rekam medis. Modify, delete, create, ini kalau create bolehlah dokter atau perawat. Kalau modify, delete, ini harus memiliki hak akses yang lebih tinggi. Ini contoh bentuk dari login untuk menjaga keamanan data. Nah, ini contoh insert data ketika kalian sudah mengupload, ada tombol insert. Artinya ketika misalnya ada penambahan data, masih bisa dilakukan. Ada fasilitas insertnya. Oke, tadi sudah ke efisiensi, sekarang ke keamanan data, sekarang ke efisiensi, efektif dan efisien. Ini sudah saya terangkan tadi sama. Ini adalah contoh gambar bentuk kalau bayangkan kalau inaktifnya itu segini banyaknya. Kalau kalian disuruh nyari lagi kalau berkas RM kayak gini kira-kira untuk apa Rek? Nggak dapat, Bu. Nah ya itu, kalau bentuknya seperti jelas susah, membutuhkan waktu yang lama, bisa jadi juga yang nyari frustasi gak ketemu-ketemu. Kalau ini dialih media kan, datanya di sini tinggal cari nama atau nomor RM-nya, maka akan ketemu dan langsung bisa dilihat datanya. Jauh lebih cepat, cukup dengan hitungan detik langsung bisa menemukan. Kalau ini nggak butuh hitungan detik. Oke,
penerapan alih media tadi selain keamanan, efisien, dan juga menghemat tempat. Biasanya kalau zaman dahulu itu pakai CD ya untuk menyimpannya. Kalau sekarang ada banyak hal untuk tempat menyimpan, ada HDD, ada SSD, ada cloud juga. Cloud pun itu kalau beli lebih enak. Selama ini kan kalian menggunakan cloud itu kan gratisan ya. Google Drive, OneDrive, terus apa mana ya? iBox kalau pakai iPhone atau MacBook, Dropbox, ya kan? Ada macamnya banyak cloud, sistem cloud computing. Itu yang gratisan. Kalau yang berbayar lebih enak, ada memiliki hak akses, security-nya juga tinggi. Itu dan lebih enak sebenarnya kalau pakai cloud. Artinya secara yang harusnya cloud-nya yang berbayar loh ya. Kalau cloud yang tidak berbayar jelas gampang banget untuk dihack atau mungkin hilang. Kalau nggak berbayar atau gratisan. Kalau berbayar masih bisa. Oke, kita masuk ke sistem pelayanan kesehatan. Dulu kita sudah belajar tentang bab pelaporan di rumah sakit ya. Apa aja dulu bab pelaporan di rumah sakit? Oh, boleh pelaporan di rumah sakit? Yang RL itu tak, Bu? Iya, RL. Kalau puskesmas, kira-kira apa? Yang kemarin sudah discover learning? LB. LB itu apa jenenge? Laporan bulanan. Laporan bulanan, ada laporan bulanan. Kalau laporan tahunan ya LT. Kalau Sentinel lah LB Sentinel. Apa jenenge? Kalau RL 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya sistem informasi rumah sakit pelaporannya. Kalau LB tadi itu di posisi namanya apa? Pelaporannya yang lebih dikenal. Apa? Nggak tahu. Kalau di puskesmas itu lebih dikenal dengan SP2TP. Makanya ketika Discovery Learning kemarin di proposalnya ada tulisannya SP2TP. Apa itu SP2TP? Apa SP2TP? Sistem pelaporan pencatatan TP-nya ini Bu, saya lupa. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Ya. Pencatatan pelaporan terpadu puskesmas. Nah, bentuk elektroniknya. Jadi LB tadi itu sebenarnya bisa masuk ke Simpus. Kalau rumah sakit puskesmasnya memiliki sistem informasi puskesmas sendiri, namanya Simpus. Kalau dia menggunakan Sigda generik, LB tadi itu masuk di dalamnya Sigda generik ini. Ini kan sistemnya. Kalau di SIRS, RL masuk di SIM-RS-nya, ya kan? Kalau kalian buka SIM-RS Ghost, semuanya ada RL-nya. Maupun SIM-RS yang developer, ya kan? Nah, ini adalah sistemnya. Manualnya di mana, Bu? Ya, manualnya kita lihat dulu satu persatu. Oke, pencatat kalau SP2TP ya. Kegiatan pencatatan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan sama halnya. Kalau SP2TP itu miliknya puskesmas, kalau SIRS itu miliknya rumah sakit. Oke, ruang lingkup SP2TP jelas. Karena SP2TP namanya aja P-nya ini adalah puskesmas, maka wilayah kerjanya adalah puskesmas. Ingat kemarin saya sudah menjelaskan, belum ya, kalau anak B1 karena belum APL. Jadi puskesmas itu wilayah kerjanya ada puskesmas di dalam puskesmas maupun kegiatan di luar puskesmas. Gitu ya Zayo, sini puskesmas lah Alizaton ini. nih. Jelas apa nggak jelas suara saya Alizai?
Apa turu bocah? Sambil masak. Oke. Data yang diperlukan dalam SP2TP itu data umum, data demografi wilayah, ketenagaan, sarana, dan kegiatan puskesmas, baik di dalam puskesmas maupun di luar puskesmas. Contoh dalam puskesmas itu seperti kegiatan imunisasi, kegiatan penyuluhan, kegiatan biasanya ibu-ibu bidan, posyandu, itu kegiatan di luar puskesmas. Posbindu, posyandu, itu kegiatan luar puskesmas. Tujuan SP2TP adalah semua data hasil kegiatan puskesmas dan data yang berkaitan dapat dilaporkan ke jenjang administrasi di atasnya. Kalau puskesmas berarti jenjang administrasi selanjutnya adalah kemana? Puskesmas. Tidak. Dari puskesmas, laporannya kemana? Daerah. Kemana ayo? Oh iya, kau kan discovery learning meneh ya bocah. Dinas Nang Diza. Dinas. Yang ngomong puskesmas. Sing Di Aliza ini. Dinas, Bu. Iya, Dinas Kesehatan. Dari puskesmas itu pelaporan datanya ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, atau Kabupaten. Baru Dinas Kota Kabupaten menuju ke Dinas Provinsi. Dinas Provinsi menuju ke Kementerian Kesehatan. Nah ini, dari puskesmas menuju kabupaten, kabupaten menuju provinsi, provinsi menuju ke pusat. Ini pun datanya juga beda-beda yang dilaporkan. Contoh, lanjut. Oke, nah nih, puskesmas ke Dinkes Kabupaten. Laporannya adalah berupa laporan bulanan, bulanan sentinel, dan tahunan. Apa bedanya bulanan sentinel dengan bulanan? Apa? Yo. Bulanan setiap bulan gitu. Ya. Kalau yang sentinel ini? Untuk penyakit yang tertentu. Bukan tentang penyakit, obat. Obat, lalapo. Jika laporan bulanan nggak ada obat. ini, Bu. Sentinel bulanan LP2 ini, Bu. yang digunakan untuk penyakit yang tertentu atau yang khusus, Bu. Iya, memang penyakit tertentu atau yang khusus. Jadi gini, awal kata sentinel itu apa? Pengertian dasarnya sentinel. Kata sentinel itu artinya adalah gardu jaga. Makanya seperti kayak kalau di Indonesia, misalnya pintu masuk yang tempat orang luar Indonesia masuk itu lewat mana saja selain bandara? Laut, pelabuhan. Nah, makanya kenapa di pelabuhan, di bandara itu berlaku sentinel, kesehatan sentinel. Itu berfungsi kayak sekarang ini, wabah. Berfungsi untuk mencegah masuknya penyakit menuju ke Indonesia. Tapi sentinel Indonesia lower ya. Karena begitu mudahnya orang dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia tanpa adanya penjaringan atau saringan wis double. Jadi ini ketika banyak yang lolos, Bu. Nah, lah ya saringan double. Jadi ketika ada COVID seperti ini, karena sentinelnya tidak berjalan, ya sudah gampang, cepat. Kalau masalah COVID sih bukan masalah banyak yang lolos. Pada waktu pertama kali munculnya COVID, Indonesia itu tidak mampu menguji sampel dari pasien yang kena COVID. Belum mampu masih waktu-waktu awal-awal dulu, ketika Februari.
Tidak ada laboratorium yang dia bio levelnya itu tingkat 3. Di Indonesia itu ada tingkat 3 tapi belum bisa menguji virus COVID ini. Makanya kenapa sampai akhirnya Maret baru ketahuan. Padahal kalau di luar negeri itu Januari, Februari sudah banyak gak karu-karuan. Tapi di Indonesia Maret baru ketahuan. Yaitu tadi, karena masih belum ada lab-nya. Apalagi saat ini. Ya nanti aja kita bahas tentang COVID. Intinya saat ini itu kalian harus berjaga-jaga diri Anda sendiri. Tidak bisa menjaga wong liya, tidak bisa mengendalikan orang lain. Sudah di rumah saja dan sebagainya. Karena antara kebijakan dan kesehatan itu bertolak belakang, gak nyambung. Jadi ini wis rada amburadul. Sekarang itu posisinya adalah menyelamatkan diri kalian masing-masing. Kira-kira kapan, Bu, selesainya COVID ini, Bu? Tidak bisa diperkirakan dengan kondisi masyarakat yang saat ini seperti ini ya modelnya ya. Bahkan kurva prediksi pandemi, ini kan namanya sudah pandemi ya, karena ini saya menerangkan terkait dengan sentinel. Jadi sentinel itu hubungannya dengan wabah. KLB, tahu KLB apa itu KLB? Tahu KLB, Rek? Boten, Bu. Lu gak ngerti. KLB adalah kejadian luar biasa. Sepertinya saya nanti harus perlu nggih, Bu. menerangkan secara khusus terkait COVID sepertinya harusnya itu. Ke anak-anak MIK. Biar ini, biar paham dan tidak menyepelekan. Karena bisa jadi kita yang sehat ini pun itu bisa menularkan orang lain. Karena tidak tahu, karena kita tidak tes. Sama halnya ada orang biasa saja, orang dewasa, kemudian dia makan durian 1 truk, dia kemudian tiba-tiba langsung pingsan gitu aja. Nggak ada yang tahu kan kalau durian itu menyebabkan kolesterol tinggi kalau nggak dicek lab. Gitu. Sama halnya dengan COVID, tidak ada yang tahu karena itu confirm atau tidak kalau kalian tidak dites. Seperti itu. Nah, terkait dengan sentinel ini ya. Jadi sentinel ini itu hubungannya dengan penyakit-penyakit yang kehilangan istilah saya. Berhubungan dengan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan wabah atau KLB. KLB itu kejadian luar biasa atau wabah. Kalau COVID ini sudah bukan menjadi wabah lagi, tapi pandemi. Pandemi itu adalah atasnya KLB. KLB itu bisa tingkat kabupaten, tingkat negara, tapi kalau sudah penyebarannya itu sangat cepat dan itu sudah menyeluruh di seluruh dunia, itu jadi namanya pandemi. Makanya waktu itu WHO awalnya itu KLB Wuhan, KLB COVID di Wuhan, langsung menaikkan statusnya menjadi pandemi. Karena penyebarannya sangat cepat sekali, cepat. Dan kondisi sekarang pun kalau teman-teman di medis di rumah sakit ya khusus menangani COVID loh ya, yang rumah sakitnya ada ruang isolasinya, teman-teman saya yang menangani pasien secara langsung nih, yang memakai hazmat, yang kayak astronot itu, mereka yang pakai astronot, baju astronot itu 1 jam aja gak bertahan sebenarnya. Nafasnya engap, ongkep, keringetin drotes nih meripat iso cuma ketap-ketip tok besok musapi. Dan mereka harus bertahan beberapa jam untuk merawat pasien-pasien ini. Dan bahkan sekarang teman-teman kalau melihat berita yang saat ini yang bandara dibuka, transportasi mulai beroperasi, meskipun dengan tanda kutip syarat-syarat khusus ya, tapi jenenge menungso masyarakat pasti golek celai. Bicaranya sampai beredar surat keterangan bebas COVID yang dijual belikan di Tokopedia yang harganya 70.000. Ada itu. Ketika teman-teman medis mengetahui hal seperti itu, sing nangani pasien di rumah sakit lo bilang gini, wis nyerah, hampir mereka
ingin pulang kampung dan sudah nggak mau menangani di rumah sakit. Bayangkan kalau tenaga medis semuanya seperti itu, sedangkan yang kena COVID semakin banyak, ya apa tambahan keadaan. Kalau tenaga medis sudah menyerah loh ya. Kalau masing-masing dari kita tidak melakukan pencegahan. Ya gemeletaan, gue gak ngerti. Maka dari itu, himbauan-himbauan saat ini itu yang beribadah di rumah, wis ra usah jamaah dhisik, jamaah ning Indonesia keluarga kulo berdoa jamaah. Yang paling diwaspadai nanti itu adalah sholat hari raya Idul Fitri. Karena itu berkumpul jadi satu, beberapa desa membuat jadi satu. Siapapun itu tidak tahu apakah dia menularkan atau tertular. Bismillah alam. Jadi mikirnya kita itu harus sinkronis ya antara sains sama teologi. Jadi agamanya melaku, sains juga jalan. Jangan sampai mengedepankan teologi tok, tapi sainsnya nggak jalan. Kita diberi akal itu untuk berpikir. Jadi kita bisa mensinkronisasikan antara agama dengan ilmiah. Lek agama tok awakmu watuk, ya cukup. Atau gini aja, nggak usah jauh-jauh. Lek agama saja tanpa adanya berobat ke dokter, kalian sakit apa ya, diabetes lah misalnya, sakit diabetes kemudian ada luka dan tidak sembuh-sembuh, cuma secara agama saja ya rasa sembuh-sembuh. Makanya harus dibarengi, ikhtiarnya itu dibarengi dengan keilmuan. Namanya juga ikhtiar. Ikhtiar itu macam-macam. Makanya jangan sampai nggak seimbang antara teologi dan sains itu nggak seimbang, harus seimbang. Semuanya itu harus seimbang. Oke, terkait dengan sentinel ini, dari laporan di Puskesmas balik ke mata kuliah. Nanti cobalah kita webinar semuanya satu MIK membahas tentang bagaimana sih COVID itu seperti apa, bagaimana penularannya, model pelacakan pasien yang terkonfirm itu seperti apa, dan bagaimana dengan kaitannya dengan PSBB dan perekonomian. Oh ya, kemarin yang mengisi survei COVID yang terkait dengan ekonomi sudah benar-benar ya di sini. Kemarin yang memang kalau ada yang di PHK, bilang di PHK, kalau memang kesulitan secara ekonomi, bilang ada kesulitan secara ekonomi karena kampus memberikan bantuan sosial untuk mahasiswa dan karyawan dan dosen. Jadi selain bantuan pulsa yang kemarin kan ada beberapa yang surat edaran saya berikan itu. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang tidak mendapatkan pulsa atau teman-teman yang memakai tri, nanti dapat potongan yang jauh lebih besar untuk semester depan. Oke, jadi balik lagi ke laporan bulanan Sentinel. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada keluarganya yang di PHK atau penghasilannya sangat berkurang drastis, bahkan kekurangan, nanti bisa WA pribadi ke saya. Yang sudah mengisi survei kemarin sudah tercatat dan sudah terikut datanya di survei COVID kemarin yang terkait dengan ekonomi. Oke, balik lagi ke sini. Sentinel itu berkaitan dengan apa? Jadi kayak seperti PD3I. PD3I itu apa? Apa ya PD3I? PD3I. Aliza betul Aliza. Badan semerap, Bu. Apa PD3I? Penyakit menular. Iya, penyakit menular. Apa PD3I kepanjangannya? Badan semerap. Penyakit? Apa PD3I? Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Iya. Jadi PD3I ini
penyakit-penyakit yang terkait dengan imunisasi. Nanti salah satunya masuk di COVID nih. COVID ini masuk PD3I nanti kalau vaksinnya sudah ditemukan. Nanti kan kita diimunisasi. Bahkan nanti ketika sudah diimunisasi pun kebiasaan kita pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan itu tetap harus diterapkan. Itu adalah kebiasaan baru dan selamanya akan kita terapkan seperti itu. Karena meskipun vaksin itu sudah ditemukan ya. Vaksin ditemukan itu butuh waktu sekitar 1-2 tahun ke depan. Vaksin baru bisa ditemukan. Kalau selama ini masih belum bisa ditemukan, ya udah. Ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Sing cowok-cowok ora perlu dolanan ning gone warkop-warkop, nongkrong-nongkrong sing gak genah, nanti dulu. Bubernya online. Bubernya online aja nggak apa-apa. Sementara. Karena posisi di Indonesia masih meningkat terus Nggih, Bu. kasusnya. Beda dengan kasus yang ada di Gila. luar negeri. Dan Kalau semua di luar negeri itu secara pasokan ekonomi dijamin sama negara, lockdown total, jadi dalam 1 bulan tidak bisa keluar kecuali orang yang dalam satu ruangan atau satu rumah, boleh berolahraga di halaman atau sekitar rumah saja, sisanya sudah tidak boleh. Ke supermarket pun itu dijatah waktu. Kalau lebih dari waktu, mereka akan kena denda berjuta-juta. Itu kalau di luar negeri. Sehingga mereka sekarang sudah buka, sudah pariwisata sudah mulai dibuka, kegiatan sekolah sudah mulai dibuka. Kegiatan sekolah pun itu yang dibuka bukan sekolah untuk orang dewasa. Yang dibuka itu anak SD, TK, sama SMP. Karena kenapa kok dibuka SD, SMP, dan TK? Karena di sana, di luar negeri pun ya, untuk kelas-kelas atau pendidikan untuk orang dewasa cenderung mereka agak nakal. Agak nakal itu tidak bisa menjaga jarak dan sebagainya. Dan masuknya pun itu dijatah. Dalam satu kelas itu cuma isi 5 orang. Itu kalau sudah luar negeri. Kalau di Indonesia enggak. Indonesia belum mengikuti tahapan-tahapan seperti layak menjaga jarak dan sebagainya, sudah mau minta dibebaskan seperti normal kembali. Jadi ibaratnya itu kayak anak yang masih SD, sudah minta langsung kuliah. Kalau di luar negeri, sudah mengikuti tahapan, ada SD, SMP, SMA, langsung kuliah. Kalau di Indonesia, penanganan COVID-nya, anak yang usia SD langsung minta kuliah. Ya, itu ibaratnya. Itu ibarat saya sendiri. Maaf, internet saya lemot. Keluar sendiri. Bentar. Sebentar saya tak ini dulu karena saya nge-hosti kakak kelas, internet saya keluar. Walah, ya sinyal saya juga buruk, banyak yang keluar ya. Ya sinyal saya buruk soalnya juga sama. Sebentar. Pak.
Oke, sinyal saya lemot sekali. Mohon dimaafkan. Connecting terus. Oke, mau selesai ya ini. Oke, tinggal sedikit lagi. Lanjut aja ya. Oke, nah ini kita masuk ke pelayanan internal rumah sakit. Tadi sudah puskesmas ya. Mekanisme pelaporan dari puskesmas ini yang perlu diingat, frekuensi pelaporan. Kalau bulanan itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau sentinel itu tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau tahunan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Jadi tadi ada laporan berjenjang ya. Puskesmas ke Dinkes itu laporan bulanan, bulan sentinel dan tahunan. Kalau Dinkes kabupaten ke provinsi itu ada laporan triwulan, tahunan, dan KLP. Dan triwulan ini rekapan dari bulanan dari puskesmas. Tahunan juga sama, rekapitulasi dari laporan tahunan dari puskesmas. Yang diingat ini. Kemudian masuk ke laporan internal rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit itu memiliki laporan internal dan eksternal. Internal itu tidak ada form sendiri khusus apa saja yang harus ada di internal rumah sakit, tapi Anda harus paham bahwa biasanya laporan internal rumah sakit itu meliputi jumlah pasien masuk, pasien keluar, meninggal, pasien dirawat, frekuensi pemakaian tempat tidur, tingkat manfaat tempat tidur, dan periode lama waktu kosong tempat tidur. Ini biasanya rumah sakit itu ada borlos, toy, alos, itu masuk di sini. Tapi kalian saat ini masih belum diajarkan bagaimana cara menghitung borlos, toy, dan alos. Itu cukup nanti di semester 3 akan belajar cara menghitung borlos, toy, alos, dan sensus harian pasien. Kalau sekarang cukup dipahami dulu aja bahwa laporan internal rumah sakit itu meliputi ini, gitu aja. Ada lagi kegiatan persalinan, pembedahan, dan kegiatan rawat jalan. Itu laporan internal. Laporan eksternal itu sudah kita pelajari di SIRS. Ini sudah dipelajari dulu. Laporan RL 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini sudah di... Yang membedakan adalah kalau puskesmas tadi tanggal berapa paling lambat untuk bulanan? 10. Oke, 10. Kalau rumah sakit ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau tahunan juga tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Kalau tadi yang puskesmas tanggal berapa? 31. Tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Sudah, alhamdulillah. Yang perlu ditanyakan? Oh iya Bu, mau tanya. Silakan. Tadi kan ada simpus, ada apa? Ada simpus, ada tidak. Ada simpus, ada tidak. Sebentar. Sebentar ya, sambil saya mau. Sebentar. Saya lagi menghosi sebelah. Ada simpus, ada 3, terus gimana? Ada simpus dan ada sikda. Lah, di puskesmas itu apakah harus menggunakan 2 sistem tersebut atau salah satu? Salah satu. Jadi simpus itu biasanya puskesmas memiliki sistem informasi sendiri, tidak menggunakan sikda. Sikda itu kan jadi gini, kayak sistem informasi rumah sakit gitu loh. Kayak di Yapalis kan punya sistem informasi rumah sakit sendiri, tidak menggunakan SIM RS GOS, tapi biasanya mengacu apa yang ada di dalam SIM RS GOS sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan oleh rumah sakit. Di puskesmas juga sama. Simpus dia memiliki sistem informasi puskesmas sendiri milik puskesmas yang dia itu biasanya beli dari developer IT puskesmasnya, tapi isinya itu meliputi data-data yang dibutuhkan untuk laporan. Sama halnya kayak di Sikda Generik. Kalau Sikda Generik itu kan sudah nyel bentuk bungkusan Sikda gitu ya. Puskesmas hanya tinggal memodifikasi, nggak perlu beli, artinya gratis. Itu aja yang membedakan. Perawatannya TI-nya puskesmas sendiri. Kalau beli ya berarti perawatannya adalah orang ketiga, kayak gitu yang membedakan.
Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan, Vina. Kan di puskesmas itu ada 2, Bu, ya. Saya dulu waktu discovery e-learning, Hanya ada 2. SP2TP sama LB. Itu bisa digunakan dua-duanya apa satu, Bu? Isinya SP2TP ku LB. Jadi, tadi kan di penjelasan saya, putus tadi kok. Jadi SP2TP itu rangkuman, jadi jenenge ku SP2TP, tapi isinya ya LB itu isinya SP2TP. Jadi kalau SP2TP bayangannya orang rumah sakit, itu LB1 rumah sakit, orang puskesmas. Bayangannya orang puskesmas kalau kalian menyebut SP2TP, itu ya isinya laporan tentang LB1, LB2, LB3, dan LB4. Gitu. Iya, Bu, Berarti sama katanya. ya? Sama. Tapi semuanya. Makanya kenapa kemarin kalau minta, ini yakin SP2TP yang diminta, banyak loh datanya lah gitu kan. Iya, Bu. Ya isinya soalnya Iya, Bu. banyak isinya dari data rumah sakit, data kepegawaian, semuanya ikut SP2TP. Itu namanya SP2TP. Jadi, sorry. Nah, jenis laporan dalam SP2TP itu meliputi ini. LB1, LB4 sampai tekan laporan tahunan puskesmas. Kalau laporan tahunan ini kan meliputi sumber daya puskesmas dan kepegawaian. Jadi kalau kalian minta, Pak, saya minta data SP2TP ya mulai LB1 sampai tekan LT2 ini. Semuanya ini diminta. Gitu. Makanya kemarin diminta LB saja, Mbak. LB salah satu ya dipilih LB salah satu dari ini. Karena kalau semuanya, bayangkan ini datanya. Mulai LB1 sampai tekan LT2. Bisa membayangkan ya? Bisa, Bu. Yang waktu itu yang KIA saja. Ya, ini kalau KIA berarti kan LB3 tok. Iya. Dan itu pun bagian dari KIA. Padahal kan LB3 isinya banyak. Iya, Bu. Ada gizi, KIA. Nah, yang kemarin tuh hanya sebagian kecil dari RB3. Bayangkan kalau UAB ini, padahal ini satu program tok ya, program KIA, satu program KIA aja isinya banyak karuan jaran. Gitu. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Jadi, SP2TP dan LB sama halnya kayak tadi loh, SIRS. Apa bedanya SIRS sama RL? SIRS nama RL di rumah sakit. SIRS. Sama. Nah, ya sama. Nggak bingung. Sama kayak seperti itu. Jadi gelondongan besarnya itu jenenge SIRS. SIRS itu terdiri apa saja? Ada RL1, 2, 3, 4A, 4B, dan RL5. Sama gelondongan SP2TP. Isinya SP2TP itu apa? Ada apa aja? Ada LB1, LB2, LB3, ada laporan sentinel, ada laporan tahunan. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Sampun. Oke, sampun. Kalau sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti berbuka puasa. Oke, silakan bisa ditampakkan wajahnya. Ini kangen pengen nonton wajah arek-arek. Sudah lama tidak ketemu di kelas. Saling menyapa ya Kak Popo ngomong ning kene kan gak mungkin video call di sini rolas. Will. Sehat, Will. Sehat, Will.
Nyopo-nyopo ya rapopo. Ini ya. Bu, semuanya saya mau balik ke sana gimana, Bu? Iya, Saya mau balik ke sana gimana? balik ke Sidoarjo. Iya, Kenapa kok balik ke Sidoarjo? ya ada itu Bu mau laptopnya saya sendiri. Ambil. Biar enak biar enak itu prakteknya, Bu. Ambil laptop. Iya. Ambil laptop. Ambil laptop ya gak masalah sih ini. Tapi kenapa wingi kok masih iso digowo lho? Yaudah. Gak apa-apa sih kalau mau ngambil ya silahkan. Apa Bang? Pesen Kayak jamur. motor sendiri tuh. Pakai motor sendiri, Bu. Balik angel Bang. Balik Sidoarjo. Oke, sudah ya. Terima kasih.